Makanya dibilang tadi yarzuqu may yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Nikmatin aja main dikasih kan. Yes. Itu akhirnya tuh lahirlah syukur, lahirlah ridho, lahirlah qanaah, lahirlah zuhud. Nah itu karena emang linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua hanya fasilitas apa aja. Yang dikasih Allah akan menjadi kebaikannya, enggak juga. Yes. Jadi apa yang dikasih oleh Allah itu keseringannya semua termasuk cobaan. Ujungnya begitu. Kita semakin dekat atau semakin jauh. Banyak mau sedikit tuh. Mau banyak mau sedikit. Mau sehat mau sakit sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa akhraja aidan, dan telah meriwayatkan juga Asy-Syaikhani maksudnya dalam kitab Bukhari Muslim ada hadis man ahabba, siapa orang yang suka, yang mau, yang senang, an yubsatalahu fi rizki, dibentangkan rizkinya, dibukakan rizkinya, wa yunsa'u ayyu akharu, yunsa'u itu maksudnya diakhirkan ya, wa huwa bi dhammi awwalihi, dia dengan didomahkan awalnya, wa tasydidi tsarifihil muhmalah, dan disyiddahkan huruf ketiganya yang tidak ada titiknya, wabil hamzi, dan dengan hamzah, lahu fi atharihi, baginya di dalam umurnya, ai ajalihi, atau ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Jadi hadis ini hadis yang terkenal ya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang kepingin dibukakan atau dibanyakkan rizkinya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu istilah basat. Basat itu istilahnya dibuka, dilepas ya. Jadi kalau orang dalam keadaan nyaman, orang dalam keadaan rizkinya banyak, berarti istilahnya dalam basat ya, basat ya. Tapi kalau orang dalam keadaan sulit, lagi tertimpa musibah, istilahnya namanya qabd. Jadi ada basat, ada qabd. Qabd. Ya. Qabd ya. Jadi dilapangkan ya. Basat itu namanya dilapangkan. Nah, qabd itu sedang dalam di keadaan yang sulit ya, nggak nyaman, nggak enak. Ya, qaf ba dod, qabd ya. Nah, basat ya, basat itu maksudnya ya dilapangkan, rezekinya mudah. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ingin dilapangkan, ingin dimudahkan rezekinya, dan ingin diakhirkan ajalnya, ada yang menerjemahkan ditambahkan umurnya, nah gitu ya, maka hendaklah apa? Silaturahim, perpanjang umur, memperbanyak rezeki. Kalau banyak teman lu di mana lagi? Kalau banyak teman, banyak saudara lu di mana lagi makan ada enak. Ya. Kalau banyak temen mah makan di mana lagi enak karena gratis. Tawa dia. Masuk akal. Masuk akal. Iya ya, yang ngegratisin yang gratis mulu dia mah. Kita ada di dia. Main setan apa itu? Dia mah yang diakalin yang itu dia mah. Oke ya, jadi gini, saya sering sampaikan, salah satu di antara apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu adalah hak prerogatif Allah adalah rizki dan umur.
Itu hak prerogatif Allah, nggak ada campur tangan kita. Kalau kerjanya, Hah? kalau kerjanya, Kerja. Ya, kerja itu adalah salah satu saja, dan itu bukan itu yang menghasilkan rizki, bukan. Hah? Iya, jadi rizki itu nggak ada kaitannya sama pekerjaan tuh kan. lah, Hah? Hah? Nah, lu ketawa dia. Lah iya. Hah? Kenapa? Nggak kerja beli Fortuner. Punya bini ya. Nggak kerja ya. Kan gaji buta. ya tuyul lagi. Enggak, gini Pak, gini. Sekarang logikanya gini, kita dalam kehidupan nyata kita, tukang dagang nih sama-sama tukang ayam nih. Hah? Dagang ayamnya sama, di bawahnya sama, tapi dapatnya beda. Wah, dia mau lebih rajin. Lah kagak sama. Ya, ya. Hah? Iya, benar kan? Ada begitu dalam kehidupan nyata tuh. Tukang dagang jalan-jalan dulu ya. Hah? Tukang dagang jalan-jalan dulu. Orang nyundap. Lah iya lah, begitu lah, bos itu namanya ge. Gila, bos lagi duduk baik di situ kalau maluin baik. Lah benar Pak, coba lihat. Tukang sama-sama tukang nih. Hah? Ya. Tukangnya kerjanya bareng. Yang satu malas banget, yang satu rajin banget. Tetep rezekinya sama-sama kene. Kadang kebanyakan yang mana? Kadang-kadang Soalnya yang punya proyek nih. Enggak. Nah, kita ini keseringannya kita mendidik anak kita atau memberikan pengetahuan kepada anak kita, kerja itu menghasilkan uang, itu salahnya. Opini itu yang dibuat oleh kita. Kerja itu menghasilkan uang. Padahal bukan. Rizki itu akan didapat mau kerja mau enggak, Allah kasih orang. Dan rizki itu udah dari sononya begitu. Gitu. Ya. Itu makanya dalam kitab tauhid, ilmu tauhid itu ada di Jawharatul Tauhid, itu anak-anak di sekolah itu di sana dijelasin tuh, ya, salah satu hal yang merupakan hak prerogatif Allah bukan rizkinya, dibilang ya, kaya dan miskin itu udah dari sononya. Hah? Udah makin malas baik kerja ya. Gimana? Nah, ini lagi kaya deh, debat. Jadi Allah mengkondisikannya terhadap pekerjaan gimana kalau kayak begitu? Iya, akhirnya kita dalam Islam harus mengajarkan bahwa kerja itu bukan untuk uang. Kerja itu untuk menunjukkan amanah enggak Anda terhadap apa yang keahlian yang telah Allah berikan kepada Anda. Pertanggungjawabannya bukan ke atasan, pertanggungjawabannya langsung ke Allah. Profesionalnya bukan profesional duit, profesional Allah. Bener nggak jadi tukang dagang? Kalau nipu-nipu sama pembelinya nggak ada masalah, nggak kelihatan. Tapi sama Allah, Ya, kan tahu. ilok Allah mau ditipu juga, bagaimana ceritanya? Bagaimana nipu? Bagaimana nipunya? Bohong ini Allah. Itu buat penjual ya? Buat penjual. Apa pekerjaan yang istilah berbisnis lah kayak gitu. Sama aja. Di pabrik-pabrik itu. Semua. Sekarang ketika orang bekerja di pabrik misalnya, saya bekerja bukan karena atasan saya, tapi saya bekerja, Allah sudah menjalankan semua sistem yang sudah Allah buat. Saya sekolah di sini, saya diberi keahlian ini oleh Allah. Lalu saya bekerja di sini. Saya bekerja bukan karena atasan saya bekerja karena Allah. Kalau Jepang di sini gue ngeliatin, Ya, jadi compare itu sama ini. Yang malas aja tetap segitu. Ini yang maju juga segitu. Gitu. Itu tadi saya bilang. Karena yang dilihatnya adalah uang. Tapi kalau yang dilihatnya adalah tadi dia ke Allah, dia nggak pernah ngelirik orang mau kerja mau malas mau kagak, dia mah pasti itu dikasih sama Allah, ngapain pusing? Dia nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah.
Udah begitu, makanya dia nggak iri sama orang. Kalau doa, Hah? doa bisa nambah rezeki. Lah kagak lah. Nah itu orang kafir doa kagak? Makanya banyak-banyak doa kayak gua. Lah iyalah orang kafir dia. Mau doa kemana? Tuhan Yesus kasih saya rezeki. Hah? Mintanya Buddha, kita. saya kasih saya rezeki. Mau gimana? Mau bilang apa? Dikasih dia rezeki itu. Padahal budanya diem bae ditambok gitu. Lah iya coba itu. Kita mau bilang apa? Oh Tuhannya beda sama Tuhan kita. Lah enak aja, ente musyrik lah begitu. Tuhan satu. Lah Tuhan kita semuanya. Gak ada yang lain. Nggak bisa Pak. Kalau ada penguasa dua, Nah, tapi Nabi ngajarinnya kayak misalnya tadi tuh usaha ada seolah-olah ada keterkaitan seolah-olah. Kalau usahanya maksimal maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa usaha yang maksimal akan menghasilkan yang maksimal. Artinya hasil yang maksimal didapat karena kerja yang maksimal, bukan. Jadi harus jelas sebab akibatnya itu. Ya. Bukan sebab yang menjadikan akibat itu maksudnya. Paham enggak? orang minta kerja apa orang minta. Lah iya. Bukan sebab yang menjadikan akibat. Jadi akibat itu tidak terjadi karena sebab. Jadi hemat tangkal kaya nggak ini juga dong, nggak berlaku. Ya silakan buktikan dalam kehidupan nyata. Rajin pangkal pandai. Iya, silakan dibuktikan di kehidupan nyata. Ada nggak orang yang rajin tapi kagak pandai? Ada sih. Silakan cari. Lagi itu sekarang begitu aja, mau bilang apa? Orang yang hemat susah banget ya. Makanya akhirnya saya bilang terus kalau gitu nggak ngajarin rajin. Salah, Anda jangan salah. Kerajinan yang Anda lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yes. Justru itu yang diharapkan itu sebetulnya. Jadi kita kerja itu bukan karena duit, bukan karena atasan, bukan, kita kerja karena Allah sudah kasih amanah. Allah sudah kasih keahlian kepada kita maksimalkan enggak tuh amanah yang Allah berikan. Nah itu yang diinginkan oleh Islam itu sebetulnya. Bangun pagi-pagi, kesiangan rezekinya dibacok ayam. Lah iya. Lah coba itu. Pas dia bangun, udah ada nasi, udah ada kopi, mau bilang apa? Ayam lagi. Iya. Banyak nanya, cuma saya bingung. Nah ya saya tinggal balik-balikin aja dia. Susah amat dia ngerasain kan, mau bilang apa? Saya mau nanya tapi yang ngerti saya gitu. Lah ya coba lihat dalam kehidupan nyata kita itu. Artinya rezeki itu hak prerogatif Allah tuh. Ya. Tapi bagaimana Nabi ini bilang, kata Nabi kalau pengen banyak rezeki, kata Nabi apa? Silaturahim. Pasti. Kopi mendapat. Artinya Nabi ngajarin bahwa salah satu hal yang dapat itu jalan mendapatkan rezeki itu diantaranya adalah dengan silaturahim. Dan rezeki itu bukan hanya duit. Gitu. Rezeki itu kesehatan, rezeki itu penerimaan, rezeki itu senyuman, rezeki itu banyak. Banyak rezeki. Yes. Gitu. Makanya jangan rezeki itu cuma dipatok duit doang rezeki teh. Banyakan duit kalau rezeki. Iya. Gitu. Ya. Nah termasuk tadi kerajinan itu ada yang akhirnya rezekinya banyak karena tadi rajin kerjanya, karena dia hematnya. Itu hanya salah satu bagian saja. Atau bahkan kita bisa pahaminya Allah sengaja membuat dia kayak gitu karena ingin mengarahkan dia ke sana. Paham tak? Ya. Jadi Allah bikin dia rajin emang. Akhirnya rezekinya jadi banyak. Emang dibikin rajin sama Allah. Bagian malas dia masih malas-malasnya dia rajin.
Gitu. Jadi kalau kerja kemudian dapat uang itu seolah-olah aja ya? Iya. Seolah-olah. Lah kayak kita sekarang gini Pak, kita sama bapak kita, mama kita, ya dikasih duit, ya kata kita mau kerja udah susah payah banget, kata bapak kita mah, iyalah kerja lu belum seberapa toh, gue mah ngasih duit karena sayang dia sama lu. Kan orang tua sama anak begitu ngasihnya tuh. Nah sekarang kalau orang tua sama anak begitu, apalagi itu maksud saya tuh. Mau buat juga duitnya banyakan banget. Lah itu tuh mau bilang apa coba? Ada emak gue yang ngurusin baik, giliran duit buat dia lagi buat daging itu. Tuh kan, begitu bahasanya tuh. Karena nggak ada Allah di sana. Karena dia nggak berpikir orang tuanya ternyata sayang, lebih sayang ke dia ketimbang ke adiknya yang tadi yang Badr itu. Kalau dia berpikirnya bahwa oh ternyata emang ini saya dituntut kayak gini tuh agar saya lebih keras berpikirnya. Berarti ada hikmah di balik itu semua. Pasti orang tua lebih sayang ketimbang yang dipikirin dia doang. Nggak akan mikirin yang lain. Kalau yang disayang paling banyak dikasih. Ya. Itu nitipin juga ntar adek lu ya. Adek lu lagi baik katanya, gue nya mana kata dia. Gitu. Enggak. Ya. Nah, jadi lagi-lagi lebih kepada tadi tuh, ya pekerjaan dia berpikirnya bukan karena kerjanya, bukan, tapi karena Allah sudah kasih kekuatan, Allah sudah kasih kekuasaan. Jadi ketika dia sukses pun bukan karena siapa-siapa ujungnya. Lagi-lagi Allah lagi dan selalu Allah. Dan itu universal, bukan hanya fokus tadi Pak Haji Budi bilang untuk ditandakan, bukan semua. Guru sekalipun, ustadz, Semuanya sama, yang dibaca sama. amplopnya beda. Lah iyalah itu coba aja buktiin kalau katanya bener itu Pak. Nyata bener-bener nyata itu. Ustadz tinggal pesantren lagi, amplopnya begini lagi. Ya itu kan katanya, oh dia mah ada manajemennya katanya gitu. Lah ya tetap aja ada manajemennya kayak nggak ada manajemennya kayak, lah tetap aja. Kalau misalnya nanti deal-dealnya kemahalan Ustadz kita nggak sanggup mengundangnya, lah tetap aja bukan rezeki. Gitu. Nah iya, jadi rezeki itu hak prerogatif Allah. Cuma memang tadi lagi-lagi jalannya. Dan kita harus yakin bahwa rezeki itu hak prerogatif Allah dan Allah yang kasih. Ketika kita ada usaha yang kita tunjukkan, itu bukan karena apa? Bukan karena usaha itulah yang menghasilkan rezeki, bukan. Tapi Allah memberikan rezeki ya kepada kita itu bukan karena usaha kita, bukan, tapi karena Allah mau ngasih. Terus usaha kita di mana? Usaha kita mah hanya cuman apa ya bahasanya, pemanis doang. Usaha kita cuman sekedar nunjukin bahwa kita ini kerja loh. Gitu. Kalau maling, Itu doang. maling, koruptor itu kan. Malingnya kalau nggak diizinin ditangkap juga ya. Lah iya kata dia, gue mau kerja katanya gitu. Nah iya. Gitu, enggak. Ya. Jadi tetap rezeki itu hak prerogatif Allah. Makanya hampir ayat itu menyatakan yarzuqu may yasha gitu maksudnya. Ya, walaupun dia nyuri juga itu Lah iyalah. Allah nggak bisa juga. Iyalah. Dia dibuat oleh Allah untuk mencuri dan emang dibuat oleh Allah untuk jalannya ke neraka ujungnya. Mau bilang apa? Lah iya kan gitu. Nah sekarang kita dimudahkan oleh Allah untuk, kan ada hadis begitu, cerita hadis kata Nabi, ada orang yang oleh Allah ya diciptakan untuk masuk neraka. Dia melakukan kebaikan, sejengkal lagi dia masuk surga, sama Allah dipalingkan karena memang tujuannya untuk diciptakan masuk neraka. Begitupun sebaliknya. Mereka masuk surga itu Hak prerogatif Allah lah. udah termasuk takdir juga. Iyalah. Nah kalau nggak takdir berarti Allah kagak tahu dong apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya maksudnya kita berbuat baik terus, wah. Iya. Pengen apa masuk surga. Itu kan buat kita itu. Di finishnya. Iya. Melecok gitu. Lah iya, kan kita itu. Kita itu.
Kata Allah, gue udah tahu dari awal apa? Itu berarti ya. Hah? Berarti iya. Ya kita jangan melihatnya jangan pandangan Allah ke kita, tapi kita melihatnya pandangan kita belum tahu semua, usaha terus. Disitulah akhirnya kita selalu berdoa, selalu berusaha. Ujung-ujungnya dibilang sama Allah emang udah digituin. Paham nggak? Iya, iya. Kan kalau kita sekarang bilang, oh kita orang usaha, tahu-tahu ujungnya malah jadi melarat misalnya. Iya. Dia mau bilang apa? Emang kita mau bilang Allah tadinya nggak tahu itu kita jadi melarat. Berani kita bilang begitu? Hah? Lah kagak lah. Jadi segala sesuatu itu udah diciptakan oleh Allah dari A sampai Z udah selesai. Jadi kalau tadi cuma supir, sekarang dari orang kaya banget, Emang udah dari solonya begitu. nggak usah kabur juga kita ya. Lah ya iya. Pinter banget usahanya dia. Lah kita cuma bilang alhamdulillah Allah kasih kekuasaan sama dia begitu. Lu menurut Nala kan susah. Lah jangan dinalari makanya mau bilang apa? Enggak kan ujungnya dibilang punya tuyul katanya ujungnya kan udah kecapean kagak sampai. Ngomongnya apa baik. Makanya dibilang tadi ya rezeki may yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang Allah menghendaki. Nikmatin aja main dikasih dah. Yes. Itu akhirnya tuh lahirlah syukur, lahirlah ridho, lahirlah qanaah, lahirlah zuhud. Nah itu karena emang linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya sudah. Semua hanya fasilitas apa yang aja. dikasih Allah akan menjadi kebaikannya, enggak juga. Yes. Jadi apa yang dikasih oleh Allah itu keseringannya semua termasuk cobaan. Ujungnya begitu. Kita semakin dekat atau semakin jauh. Banyak mau sedikit tuh. Mau banyak mau sedikit. Mau sehat Mau sakit sama aja. sama aja. Saya ingetin lagi tuh yang kemarin cerita darah itu. Ingat cerita darah. Yang darah itu apa? Darah apa berubah menjadi lebih baik. Hah? Ingat nggak? Hah? Yang Dari sakit makanan itu. Nah, yang sakit itu. Itu. Ya kan? Ketika orang itu sakit terus dia ridho terhadap penyakitnya, kata Nabi, Allah menjanjikan, Allah menggaransi, kata Allah, jika dia mati, maka aku pastikan dia masuk surga. Garansi Allah tuh. Kalau dia sehat, aku kasih 3 deh. Darahnya lebih baik. Ganti darahnya jadi lebih baik, ganti dagingnya jadi lebih baik. Satu lagi apa? Hah? Lupa. Hah? Ya. Jadi ketika sehat, ya kata Allah, jika aku sehatkan, kata itu bahasnya begitu, jika aku sehatkan, jika aku matikan, semuanya sehat mati Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak. Gitu. Ya, nah itu kategori ini adalah kategori orang yang rela, orang yang ridho, senang menerima apapun yang Allah berikan. Enak-enak dong. Lah kita sekarang ngelihatnya kata kita, ya lah darah diganti bagaimana darah diganti, daging diganti bagaimana daging diganti, nggak ngerti kita. Tapi ternyata apa stamina tubuh, ya darah di tubuh itu dalam setiap berapa hari itu ada pergantian dan ada perubahan. Reproduksi itu sel-sel yang ada dalam tubuh itu selalu meregenerasi terus, nggak berhenti. Cuman karena kita kagak paham, kagak punya ilmunya, biasa be. Coba istilah darah muda, hah? Istilah tua keladi itu, hah? Kita jalan tapi sama orang yang usianya tua tapi dia masih segeran dia sama kita. Ngapa itu? Ya. Berupa kayak sejarah
Apakah bisa menjadi dalam bersih? Biar-biarnya apa itu? Apa itu? Gimana? Kiat-kiatnya supaya darah kita bersih. Pergantian darah. Iya, makanya itu tadi diantaranya adalah yang paling mudah seperti yang hadis Nabi sampaikan. Ridho. Ridho itu susah. Ridho itu senang terhadap apa yang telah Allah putuskan. Dalam kondisi apapun, alhamdulillah. Ridho mau darah susah tuh ya. Dari itu nggak bekam sana. Hah? Sudah bekam dia. Seru. Dia mau bekam 1000 kali, dalam hatinya hasud, dalam hatinya syirik, tetep kek. Jadi bersih darah. Darah kotornya disedot. Darah kotornya disedot, datang lagi itu darah, udah penting. Lah orang diciptainnya bikinnya dari situ. Ya. Gitu. Nah itu disitulah nanti letak usahanya, meskipun nanti ujungnya semuanya adalah Allah tadi. Ya makanya akhirnya kita ya termasuk doa pun sama, doa kita sama yang lain beda-beda. Ngapa? Karena Allah udah ngasihnya, dia mau bakalan kemari nih mintanya, makanya mintanya ini, dia mau kecenderungannya kemari. Jangan ngomong ke situ orang dikasih kok. Lah ya giliran dia memang kagak punya kecenderungan ke sana lah orang minta yang begitu. Orang punya kecenderungan. Gitu. Ya. Makanya akhirnya ada standarisasi. Standarnya apa? Kecenderungan mana yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita? Kecenderungan keagamaan kan gitu. Mati dalam keadaan Islam, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, menerima apa adanya yang telah Allah berikan, kan gitu. Nah itu standarisasinya itu. Adapun dalam pelaksanaannya itu terserah kepada masing-masing. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi rizkinya dimudahkan tuh. Ya. Yang kedua dipanjangkan umurnya. Silaturahim. Nah ini kan aneh lagi nanti. Tadi kan rezeki udah pusing tuh, bikin rezeki tuh, masih aja kita kagak terima tuh kan? Ya nggak apa-apa, nggak terima kita serah aja, bagian gitu. Orang apa-apa? Belum gitu. Ya belum bagian orang lagi belum bagian mau mau kagak kita serah aja nggak apa-apa, gitu. Itu anak saya kagak kerja makanya kagak punya duit, kita serah aja bagian gimana ya. Ya. Itu misalkan kayak kita kan orang-orang bodoh istilahnya. Untuk sampai dia kita istilahnya pandai belajar terus tapi masih bodoh masih memang ngas begitu apa gimana? Ya itu tadi Mas. Jadi lagi-lagi belajar itu bukan menghasilkan orang pinter, bukan. Orang pinter itu bukan karena dia rajin belajar juga, bukan. Tetap ujung-ujungnya Allah yang kasih. Ya. Makanya saya bingung sama Adi Hidayat gimana bisa ngapalinnya gitu kan ya. Iya itu Allah kan kasih itu. Makanya ada cerita begini Mas, ada cerita. Mungkin saya pernah cerita juga di sini kalau ingat. Jadi ada syekh itu sebelumnya dia itu ketika belajar dari kecil itu selalu belajar sama guru yang itu aja terus. Jadi ketika teman-temannya lulus dia masih tetap belajar di situ. Gitu. Terus sampai teman-temannya punya cucunya belajar dan dia masih di situ, masih belajar. Bareng sama cucunya temennya. Bareng sama cucu temennya. Ya, ini syekh ini saya lupa nama beliau nih. Satu ketika karena udah belajar kan berarti udah berapa lama belajar itu kan? Jadi si guru udah tahu, udah kenal betul dengan si murid itu. Jadi kalau nggak masuk teh pasti dia mah tahu pasti karena sakit. Gitu. Itu kalau nggak sekolah pasti karena sakit, nggak mungkin kalau nggak sakit. Makanya pernah nggak masuk, pada ditengokin tuh. Apa ini? Ngapa? Jangan-jangan sakit. Karena kalau dia nggak masuk pasti sakit. Atau tahu ya pas ditengokin
bajunya cuma atu-atunya, coba itu orang itu kayak gimana itu. Orang barunya lagi dicuci kali. Lah iya, baju lagi dicuci, belum kering. Coba itu Pak, orang hidup sampai kayak gitu. Satu ketika dia sholat dan dia di situ menangis tuh, sambil berdoa tuh. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku apapun dan aku terima dengan senang. Apa yang Engkau gariskan itu aku terima, alhamdulillah. Gitu. Aku nggak komplain kok dengan kondisi kayak begini bahasanya tuh. Teman-teman aku, cucu-cucunya belajar sama aku, kasarnya udah nggak masalah. Cuman aku minta satu aja, Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu. Udah begitu aja tuh, nangis, tidur tuh. Ya. Jadi sambil berdoa, sambil nangis, tertidur. Dan di dalam tidurnya Rasulullah datang tuh. Ya. Dadanya dipegang oleh Rasulullah. Kaget bangun. Astagfirullahaladzim. Langsung ngarang kitab itu dah. Ya. Jadi jangan dipotong ceritanya mimpi ketemu Rasul terus ngarang kitab. Dia udah belajar dari dulu. Ternyata tanpa dia sadari semuanya sudah terekam, hanya memang belum dibuka ikatannya oleh Allah. Nah, dibukanya ketika sama Rasul. Karena apa? Karena kesungguhan, karena ketulusan, dan karena keridhaan yang sudah dia tunjukkan. Jadi nggak usah takut Mas untuk belajar tolol terserah aja, nggak apa-apa, yang penting gue mau belajar. Sedikit. Biasanya ada yang gitu apa sih kayak tangga. Udah sekolah terus belajar terus masih aja. Lah iya, emang bapaknya juga goblok. Tapi bapaknya yang disebut juga kali. Ya enggak, ya orang bapaknya yang ngomong goblok, itu bapaknya goblok juga. Enggak boleh begitu. Makanya saya nanya itu sering kayak gitu. Iya, makanya kita nih ke anak, meskipun dia belajar, bukan belajar yang menghasilkan dia pintar. Belajar itu hanya salah satu hal yang menjadikan dia pintar. Karena ada orang yang belajar nggak pinter-pinter, ada orang yang cuma belajar sebentar terus pintar. Ya, nah jadi semua itu tetap Allah ujungnya Pak, tetap Allah yang kasih. Gitu. Dan kita berupaya makanya yang penting kesungguhan itu. Mau yang pinter banget, mau yang bodoh banget, itu tetap yang ditunjukkan adalah kesungguhannya. Sejauh mana dia melaksanakan amanah yang telah Allah titipkan sama dia tuh. Itu pinter bodoh hak prerogatif Allah juga. Iya. Nah itu kan siapa yang mau kayak begitu? Kalau pinter-pinter. Lah siapa yang mau? Iya, kan pinter bodoh nggak ada korelasi sama rezeki. Hah? Nggak ada korelasi sama rezeki. Lah kagak, lah semuanya kagak ada korelasinya. Lama kerja nih kagak ada korelasinya. Orang duitnya banyak, usahanya sukses, tahu-tahu nyungsep. Mau bilang apa? Karyawannya udah dokter semua. Lah iya. Dianya lulus SD. Hah? Allah baik, lihat. Bilang apa? Nanti tinggal belajar tuh nilainya ibadah. Yes. Ujungnya adalah semua dalam rangka ibadah. Pinter mah hak Allah itu aja. Yes. Jadi gitu Mas. Jadi kita sama anak Mas ngedidik, dia mau belajar, mau udah yang penting belajar. Kamu yang penting duduk baca buku, mau pinter mau enggak itu urusan Allah. Udah yang penting belajar. Tapi pasti Bukan hasilnya kamu kerja, yang penting kerjanya, bukan tapi hasilnya. gajinya mah tetap dapat dari Allah ya. Lah, Pinter ya. iyalah. Iyalah. Kita kan mau nahan-nahan rezeki orang, mau kita tutup-tutupin, tetap aja Allah kasih rezeki mah dari yang lain dapat. Yang terpenting tadi itu sejauh mana usaha dan upaya yang kita tunjukkan tuh. Gitu. Itu aja. Yang penting tadi semua dalam rangka ibadah,
Semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu aja udah. Gitu. Jadi jangan berpikir, wah Ustaz Ramli ngajarin malas, ngajarin kagak kerja. Bukan, jangan salah paham. Ngajarin malas Ya. Ya orang malas kayak katanya dapat rezeki lain. Iya, lagi baik tunjuk sama lihat. Ada istilah dulu Pak Dadi bilang istilahnya sarebu. Sare oke menang sarebu. Lah tidur doang ke punya duit 1000, tidur doang itu. Itu coba itu. Mau bilang apa? Lah iya orang kalau udah rezekinya biar gimana ke tetap datang baik, mau ditutupin kayak apa ke tetap dapat. Begitupun sebaliknya kalau emang udah sama Allah mau dicabut rezekinya, mau diusahain kayak apa ke tetap nggak bisa. Itu kan akhir, jangan akhir, justru itu di awal. Terus usaha dan kerja kita apa? Usaha dan kerja kita untuk menunjukkan bahwa kita seorang hamba. Kalau ingat dulu pernah saya cerita, jadi suaminya orang miskin, bininya orang kaya. Tuh. Hah? Lakinya kagak kerja, tetap duitnya banyak karena bininya kaya. Cuman enak kagak tuh dari otak kita bilang tuh laki kagak ngapa-ngapain, asal pagi-pagi tinggal ngopi, kagak usaha, kagak kerja. Kira-kira bagaimana bininya tuh? Lah bagian kagak kesel kayak bininya lama-lama mikir juga laki gue begini. Kan? Nah iya kan, pasti dia akan lakinya kudunya meinggeng atuh. Paling enggak nyuci piring kayak atuh. Nganterin Paling enggak nganterin kayak. Jadi Kenal lagi baik kan. tapi ngomong gitu doang. Iya. Ngomong baik. Ulang aja ya. Nyindir mulu. Lah kagak nyindir kagak. Lah ya itu kan logika kita kan begitu, Pak. Nah sekarang Allah itu maha kaya dan gak pernah habis kekayaannya sama kita. Gila kita lagi pengen nyantai-nyantai baik. Malu atuh. Mikir. Makanya akhirnya al-haya'u minal iman. Malu itu merupakan bagian dari Iman. Jangan salah. Tumbuh rasa malu itu berarti punya Iman. itu. Bagus masih malu mah. Lah iya, masih punya malu kok masih mending. Dua orang malu udah bisa. Ulang aja. Saudara ini kenapa saya bagi Anda ini? Coba itu kan artinya kita menunjukkan kinerja aja, udah kita usaha aja, ada pun hasilnya Allah yang punya. Udah begitu. Itu makanya, nah ini yang terakhir tadi dipanjangin rezekinya itu bukan berarti Allah nggak tahu sebelumnya umurnya ditambahin, bukan. Akhirnya ada yang bilang, ini dalam taraf pengetahuan malaikat katanya. Jadi malaikat itu taunya si A umurnya sampai sekian. Tahu-tahu pas mau dicabut sama Allah, jangan tambahin, ntar kamu cabut umurnya ntar 2 tahun lagi. Nah, Catatannya udah ada kata malaikat. lah iya catatan malaikat itu cuma sampai level B, level A-nya kagak sampai dia. Itu, paham nggak? Iya. Ada yang berpendapat gitu. Ada yang berpendapat lagi bukan itu. Berpendapatnya umurnya tetap segitu. Cuman dia masyhur dan terkenal di mana-mana, namanya selalu disebut meskipun sudah meninggal masih terasa. Hah? Itu orang gitu. Iya Fir'aun ya contohnya ya. Iya. Bukan. Iya. Nanti disebut Fir'aun. Kiamat itu mesti disebut. Iya ntar fotoin bang. Kasihin keturunan dia. Jiji ngomong salah ngomong gitu. Salah lagi deh. Udah ya, jadi artinya tetap ya umurnya dipanjangkan itu dalam kebaikan kah, dalam keburukan kah. Ya, yang jelas kita harus sadar bahwa semua diketahui dan semua atas izin Allah. Intinya begitu.
Ya, cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Bisa.